Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mulai sesi baru. Kita mengambil tema akhlak kepada alam atau kepada lingkungan sekeliling kita. Kalau dalam istilahnya filsafat ini tema-tema eksistensial. Menyangkut eksistensi kita dalam hidup ini di muka bumi. Bahkan kalau dari perspektif agama ini nanti berhubungan dengan tugas kita sebagai khalifatullah fil ard. Apakah benar kita ini mengkhalifai bumi, mengkhalifai alam semesta ini dengan benar? Ini saya beri pengantar dulu sebentar tentang konsep etika lingkungan ini. Jadi untuk masuk memahami apa sih atau seperti apa sih cara kita menghormati atau bertindak yang etis kepada lingkungan sekeliling kita, ini berhubungan pertama-tama dengan pandangan tentang posisi kita di hadapan alam. Tidak semua orang serius memikirkan posisinya di hadapan alam. Kita itu kan tidak pernah mikir serius, kecuali para ahli dan orang-orang tertentu. Kita ini di hadapan alam, di hadapan lingkungan kita ini seperti apa posisinya? Ya dalam sejarah itu, secara definisi, secara teori biasanya posisi manusia di depan alam ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah ketika manusia ini merasa tidak berdaya, lemah, takluk di hadapan alam. Kalau dalam sejarah peradaban manusia memang ada fase ketika manusia ini mungkin karena peradabannya belum berkembang, ilmu pengetahuannya belum berkembang, sehingga dia inferior di hadapan alam. Jadi di hadapan laut, di hadapan angin, di hadapan gunung-gunung, di hadapan ancaman aneka bencana dan lain sebagainya. Ini manusia merasa lemah dan takluk. Padahal nanti kalau teman-teman membaca Al-Quran kan ada istilah sakhkhara lakum. Jadi Allah itu sebenarnya sudah menundukkan alam untuk manusia. Tinggal manusianya mampu apa tidak memanfaatkan alam. Ya tentunya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi orang-orang yang inferior, lemah, takluk di hadapan alam ini secara umum bisa disebut ya karena memang belum paham, belum punya ilmunya, belum ngerti ilmunya. Sehingga tidak bisa memanfaatkan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ini versi pertama. Ini kalau di kajian-kajian tauhid biasanya kemudian kajiannya diarahkan kepada makanya kita harus cari ilmu. Orang yang punya ilmu lah yang bisa tidak takluk di hadapan alam, tidak lebih rendah di hadapan alam, dan orang yang semacam ini yang nanti tauhidnya bisa memuncak. Mengapa? Karena orang yang tidak berdaya, orang yang takluk, apalagi orang yang ditindas ini kan tidak bisa menomorsatukan Tuhan, tidak bisa bertauhid secara puncak karena dia sedang kalah, sedang dizolimi. Yang kedua ada kebalikannya. Ini yang sering dikeluhkan hari ini. Orang mengeksploitasi alam, menguasai alam sedalam-dalamnya, sedahsyat-dahsyatnya, tidak peduli lagi tentang kelestariannya. Ini gaya kedua. Ini juga negatif, berlebihan. Bahkan nanti mengancam manusia sendiri. Jadi dari ekstrim pertama manusia sama sekali inferior, kalau ekstrim kedua ini sama sekali superior, bahkan eksploitatif, bahkan destruktif terhadap alam. Ini sering dikritikkan pada orang-orang modern yang terlalu asyik dengan sains dan teknologinya tanpa mempedulikan kelestarian alam. Yang ketiga, posisi manusia yang memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kalau ini make sense, asal tidak berlebihan, asal tidak jatuh pada kelemahan atau superioritas tadi. Posisi ketiga ini lebih positif. Jadi ya dari alam kita ambil, kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Ada lagi posisi keempat, yaitu selain memanfaatkan adalah peduli dengan alam dan lingkungan sekeliling kita, yaitu hidup selaras dengan lingkungan sekeliling kita. Tapi secara umum nanti ada 3 teori utama ketika seseorang membahas tentang lingkungan. Jadi 3 teori utama yang dikenal sebagai etika lingkungan atau environmental ethic. Nah, yang pertama ada namanya etika lingkungan yang coraknya antroposentrisme. Antroposentrisme itu dari kata-kata anthropos. Anthropos itu manusia. Sentrisme berarti sentralnya, pusatnya. Teori etika yang pertama ini memandang bahwa manusia adalah pusatnya lingkungan, pusatnya ekosistem. Manusialah yang paling penting. Nilai tertinggi yang paling berharga di tengah ekosistem itu manusia. Cara pandang ini namanya antroposentrisme. Berarti apa? Semua yang bukan manusia itu akan dianggap penting kalau dia mendukung kepentingan manusia. Dia akan dianggap bernilai kalau dia mendukung, memenuhi kebutuhannya manusia. Teori ini dikenal sebagai antroposentrisme. Ukuran penting atau tidaknya sesuatu dilihat dari kepentingannya manusia. Jadi alam, lingkungan sekeliling kita itu yang dianggap bisa membantu manusia, membantu kita yang ada di dalamnya, itu dia dianggap penting. Sehingga alam atau lingkungan itu posisinya akhirnya hanya jadi objek atau alat atau media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dilayani sepenuhnya dan dia yang menguasai dan mengambil manfaatnya. Nah, ini namanya antroposentrisme. Ya tentunya pendapat ini nanti banyak dikritik. Ini yang sering jadi sebab munculnya krisis lingkungan. Misalnya kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau secara teori mungkin kita juga tidak setuju dengan antroposentrisme manusia yang ingin enaknya sendiri, ingin menangnya sendiri. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita itu gayanya antroposentris ini. Kita melihat apa-apa dari perspektif kesenangan kita, kepentingan kita saja. Jadi kita nyari yang enak, yang nyaman untuk kita. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan kelestarian lingkungan apalagi. Dengan harmoni lingkungan apalagi. Kita ingin rumah kita bebas sampah misalnya. Itu kan bagus, kepentingan kita. Tapi terus karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang layak, akhirnya kita buang ke sungai. Rumah kita nyaman, tidak ada sampahnya. Sekarang sungainya yang kotor. Ini kelihatannya simpel, sepele, tapi sebenarnya menunjukkan manusia yang egois. Kita hanya berpikir kepentingan kita sendiri. Yang kedua, ada teori namanya biosentrisme. Biosentrisme ini kebalikannya antroposentrisme. Ya dari kata-kata bios. Bios itu artinya kehidupan. Sentralnya sekarang tidak hanya manusia. Kalau dalam biosentrisme, setiap yang punya kehidupan di sekeliling kita itu nilainya sama dengan kita.
Jadi manusia dan sekelilingnya itu punya level dan nilai yang sama. Pusat perhatiannya sekarang tidak manusia saja, tapi setiap yang hidup itu punya hak dan punya nilai yang sama, yang harus sama-sama dilindungi, sama-sama diselamatkan, sama-sama dilestarikan. Setiap makhluk hidup perlu dipertimbangkan secara serius ketika diambil keputusan tentang mereka. Tidak hanya dengan mempertimbangkan kepentingan manusianya, tapi juga kelestariannya dan harmoninya dengan kita. Itu namanya biosentrisme. Di yang kedua ini, manusia tidak lagi dipandang pusatnya atau yang lebih tinggi dibandingkan alam, tapi manusia dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Manusia juga seperti unsur-unsur alam yang lain. Dia juga terkena hukum alam kok. Yang kita sering menyebutnya sebagai sunatullah itu kan berarti manusia bagian dari alam. Manusia juga tidak super power. Dia juga punya keterbatasan-keterbatasan seperti hanya makhluk hidup yang lain. Manusia juga ternyata sangat butuh kepada unsur-unsur yang lain di lingkungannya. Kita butuh air, kita butuh udara, kita banyak hal yang kita butuhkan di sekeliling kita. Maka menurut biosentrisme ini segala yang hidup itu punya nilai. Tidak hanya manusia yang bernilai. Ini perspektifnya biosentrisme. Manusia itu di hadapan alam berarti dia bagian dari alam. Harus pula memahami alam, karena jangan sampai dia tidak paham tentang ihwal lingkungannya sehingga nanti merusak keseimbangannya, yang jatuhnya juga merusak dirinya sendiri. Dia juga harus menghormati lingkungannya dan dia sadar bahwa dia juga butuh pada dirinya, pada lingkungan yang ada di sekelilingnya. Jadi ini teori kedua, namanya biosentrisme. Yang ketiga, yaitu namanya ekosentrisme. Ekosentrisme itu pandangan bahwa kalau tadi kan biosentrisme itu semua yang hidup. Kalau ekosentrisme bahkan tidak hanya yang hidup. Yang tidak hidup pun punya nilai. Tidak boleh kita sembarangan. Jadi akhlak kita, etik kita, berbuat baik kita tidak hanya pada yang makhluk hidup, tapi juga pada yang tidak hidup. Yang tidak hidup itu kita memahaminya misalnya air, udara, tanah, ini kan barang tidak hidup. Ini juga bernilai. Kita tidak boleh sembarangan. Rusaknya, tercemarnya, kacaunya, tidak harmonisnya unsur-unsur ini, baik yang hidup atau tidak hidup, pada akhirnya juga akan menyusahkan kita. Kita ini hidup dalam jaringan semua itu. Bahkan tanpa semua itu mungkin hidup kita tidak seperti ini. Jangankan yang luas-luas ya, contoh sederhananya bernafas saja. Kita ini kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kebalikannya kalau tumbuhan, dia menghirup karbon dioksida, yang dikeluarkan oksigen. Oh, ini kan kita saling butuh, ada keterhubungan ternyata. Sederhananya begitu. Jadi teori yang ketiga ini, ekosentrisme ini, kita ini dengan alam sekeliling kita saling terhubung. Tidak ada yang hidup-hidup, yang tidak hidup juga. Ini saya tambah lagi untuk pengantar. Jadi mengapa sih tema etika lingkungan ini penting? Mengapa harus dibahas serius sejak level filosofinya, sejak level teoritisnya? Langsung saja kita praktekkan. Karena untuk bisa mengatasi problem-problem lingkungan hari ini, pertama-tama memang yang harus diubah adalah cara berpikirnya. Tadi sudah saya sebut,
posisinya manusia di hadapan alam. Nah, mengapa sih orang bisa keliru memposisikan dirinya di hadapan alam? Ya karena cara berpikirnya keliru. Dalam ranah kajian environmental ethic ini, atau etika lingkungan ini, ada istilah namanya frontier mentality. Mentalitas batas. Mentalitas batas ini ya mentalitas cara berpikir yang keliru, sehingga akhirnya justru merusak alam. Ini saya jelaskan sebentar untuk bahan muhasabah. Jangan-jangan kita punya pendapat seperti ini. Kalau kita punya pandangan seperti ini, saatnya kita revisi. Jadi yang pertama, dulu ada pandangan seperti ini. Bumi adalah penyedia sumber daya yang tak terbatas untuk manusia. Banyak orang dulu memandang, pokoknya kita pakai sumber daya alam di bumi ini, di atasnya atau di dalamnya atau di bawahnya. Itu tidak akan habis sampai kapanpun. Nah, ada pandangan seperti ini dulu. Bahkan kita tidak harus peduli dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Setiap makhluk sudah ada jalannya sendiri. Ya sebenarnya begitu, tapi kalau kita sudah merusak ekosistemnya, ya tidak mungkin lagi sudah. Mental egois tidak perlu berbagi dengan kehidupan yang lain, itu nanti akan jadi masalah. Jadi problem besar pertama adalah pandangan kita bahwa sumber daya alam itu tak terbatas. Bumi menyediakan apapun yang kita butuhkan secara tak terbatas. Yang kedua, lanjutannya, semua kebutuhan manusia akan selalu tersedia. Tidak mungkin manusia butuh sesuatu dan alam atau bumi tidak menyediakannya. Nah, ini pandangan kedua, sambungan dari yang atas tadi. Tak terbatas dan pasti tersedia. Bahkan yang ketiga, bumi juga punya daya, punya kapasitas untuk menerima dan mengelola limbah dan pencemaran dan apapun angkara murka yang dilakukan manusia di atasnya. Tenang saja, bumi ini kokoh dan kuat dengan segala kedahsyatannya. Kita beri dia comberan, kita beri dia limbah, kita beri dia zat kimia beracun, kita beri dia akan tetap teguh, tetap kuat. Nah, ini mungkin saya tidak tahu, ada sekali dua kali pandangan seperti ini muncul dalam ngaji filsafat. Ini pandangan namanya frontier mentality. Pandangan yang keliru. Ini membuat manusia arogan tadi, sembrono. Jadi akhirnya ya kita menghancurkan sendiri bumi yang merupakan rumah kita. Ini perspektif ketiga. Ini juga harus kita revisi. Ya kalau kita mengirimkan limbah, mengirimkan pencemaran, mengirimkan kerusakan, ya panennya tidak akan jauh-jauh dari itu. Apa yang kita taburkan ke bumi, itulah yang akan kita panen. Kalau kita menaburkan angkara murka dengan limbah, dengan pencemaran, dengan polusi, dengan kekotoran, ya panennya akan di seputar itu. Mungkin rusaknya kualitas udara, rusaknya kualitas tanah, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya yang sengsara tidak lain adalah kita sendiri sebagai manusia. Yang keempat, pandangan bahwa manusia itu lebih tinggi dari alam, tidak sama dengan alam, dan tidak termasuk alam. Ini sudah jelas sebenarnya, tidak perlu saya jelaskan. Banyak orang yang masih merasa kita ini makhluk yang paling tinggi. Kita ini makhluk yang lebih tinggi. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini nanti memunculkan arogansi, kesombongan. Watak yang dibenci oleh agama. Kemudian yang kelima, alam dilihat sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan.
Ditaklukkan itu berarti tadi untuk dieksploitasi dengan alat namanya teknologi. Manusia dengan akalnya membuat teknologi untuk mengeksploitasi alam dan manusia merasa itulah haknya. Nah, ini jalan berpikir yang harus diluruskan. Secara epistemologi, kalau dalam filsafat ini cara berpikir atau nalar semacam inilah nanti yang ketika masuk dalam relasi antara manusia dengan lingkungannya, akhirnya menghasilkan kerusakan-kerusakan, destruksi-destruksi.